Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis tajamnya Barcelona. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang biasa dipakai untuk update berita sepak bola. Dan cuma liga dari luar negeri, ada Liga 1 Indonesia di sini. Ada klasemen, berita, highlights, semua ada di satu aplikasi. Download secara gratis dan legal buat football app. (12 gol dalam 3 pertandingannya, artinya Barcelona mencetak 4 gol di tiap pertandingannya. Terakhir korbannya Athletic yang bermain dengan 4-4-2. Serta sebelumnya tim yang bertahan paling baik di Serie A, Napoli. Barcelona menggunakan sayap kiri sebagai outlet serangannya. Waktu bermain versus Athletic, 45% atau paling banyak menyerang lewat sisi ini. Nah, kita akan bahas analisis taktik menyerang Barca dalam membongkar pertahanan lawan. Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti kita tahu, pakem Barca adalah 4-3-3 dengan menggunakan inverted atau false fullback di kanan, yaitu Dani Alves. Ferran, Auba, dan Adama jadi pemain yang mengisi slot lini depan. Adama diplot untuk menjaga kelebaran di kanan, sementara Ferran lebih sering masuk ke tengah. Ini kenapa Xavi menyebutnya sebagai false winger. Shape 4-3-3 ini kerap terjaga, alias perubahan ke skema menyerangnya lebih dilakukan bertahap mengikuti arah serangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga shape agar nggak terkena counter attack ketika bola hilang. Dengan winger yang start melebar juga gunanya untuk stretch pertahanan lawan. Kita lihat Dembele tetap di sayap untuk membuat area bermain luas, sehingga ketika lawan bertahan di satu sisi, bisa dirusak dengan memindah ke sisi yang lain. Dan struktur menyerang ini yang jadi awal golnya. Kita lihat shape pertahanan Athletic meski rapat harus bergeser jauh ketika bola dipindah. Dan kemampuan Dembele di ruang sempit patut diapresiasi di gol ini. Kelebaran di dua sisi jadi senjata Barca juga di laga versus Napoli. Awal gol Auba ini terlihat 3 pemain depan posisinya berjauhan. Gap antar posisi ini nantinya akan diisi oleh gelandang. Jika menyerang dari kiri, Alves akan bergerak ke tengah bukan ke sayap layaknya fullback pada umumnya. Ini yang disebut inverted fullback atau false fullback. Sama saja. Sisi sayap kanan diisi Adama yang merupakan winger murni alias bergerak ke sayap. Ide menyerang Barcelona adalah melakukan wide overload atau menang jumlah. Hal ini untuk merespon formasi 4-4-2 Athletic yang hanya ada 2 pemain di sayap, yaitu winger serta fullback. Sehingga dengan Pedri, Des, dan Ferran, Barca bisa unggul jumlah di sayap kiri. Ini juga yang membuat Barca lebih banyak menyerang dari sisi kiri, dimulai dari Pedri yang drop untuk menjaga shape di belakang, lalu Des naik. Ferran akan bergerak ke half space atau sedikit ke tengah agar Des bisa tetap melebar di sayap. Kita akan sering lihat juga gol dengan prosesi yang sama, switch atau perpindahan ke arah sayap. Dengan winger yang melebar tadi serta kemampuan Barca bermain di area sempit bertujuan untuk memancing blok press lawan ke sisi tertentu, lalu memindah serangan ke sisi lainnya. Tetap mengandalkan kelebaran. Ini adalah kombinasi dari taktik yang kita bahas tadi, yaitu wide overload. Bedanya ketika lawan sulit ditembus atau block press sudah terpancing ke kiri, nggak dilanjutkan penetrasi, namun dilakukan switch ke sisi kanan atau sebaliknya. Movement atau pergerakan yang dilakukan pemain depan juga menunjang gol-gol ini.
Cara ini sangat efektif untuk lawan yang nggak bertahan dengan 5 back. Hal ini tentu saja ditunjang dengan tajamnya pemain depan. Auba sudah mencetak 5 gol dari 6 penampilan di semua kompetisi. Pemain yang dibeli karena bermasalah dengan klub sebelumnya ini sangat klinis di depan gawang. Dembele juga layak diberi kredit di match lawan Athletic. 3 gol berawal darinya dan kemampuannya bermain di ruang sempit serta duel 1 versus 1 akan sangat berguna melawan tim yang memainkan blok rendah. Menarik melihat kiprah Barca selanjutnya dalam menjaga konsistensinya.